Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daria Fitri Ayu dengan NIM 22078808. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membahas mengenai soal UTS Matematika Ekonomi. Lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui matriks input-output negeri aman damai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. Di sini distribusinya terdiri dari 3 sektor, yaitu P untuk pertanian, I untuk industri, dan J untuk jasa. Keluaran untuk sektor pertanian sebesar 350 yang akan digunakan 100 untuk sektor pertanian, 60 untuk sektor industri, 80 untuk sektor jasa, dan 110 untuk permintaan akhir konsumen. Sedangkan untuk masukan dari sektor pertanian ini sebesar 350 juga, maaf bukan 200. Karena kalau kita tambahin 100 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 95 itu hasilnya 350. Jadi untuk masukan dari sektor pertanian sebesar 350 berasal dari 100 dari sektor pertanian, 80 dari sektor industri, 75 dari sektor jasa, dan 95 ini merupakan nilai tambahnya. Lalu untuk keluaran dari sektor industri sebesar 250 ini akan digunakan 80 untuk sektor pertanian, 40 untuk sektor industri, 60 untuk sektor jasa, dan 70 untuk konsumen akhir. Sedangkan masukan dari sektor industri sebesar 250 berasal 60 dari pertanian, 40 dari industri, 90 dari jasa, dan 60 merupakan nilai tambahnya. Lalu keluaran dari sektor jasa sebesar 270, karena kalau kita tambahin juga dari 75 ditambah 90 ditambah 60 ditambah 75 itu hasilnya 270. Jadi keluaran dari sektor jasa sebesar 270 akan digunakan 75 untuk sektor pertanian, 90 untuk sektor industri, 60 untuk sektor jasa, dan 75 untuk konsumen akhir. Untuk masukan dari sektor jasa ini sama sebesar 270, itu berasal dari 80 dari pertanian, 60 dari industri, 60 dari jasa, dan 70 merupakan nilai tambahnya. Maka kita disuruh untuk mencari matriks teknologi, dan jika permintaan akhir tahun 2021 masing-masing menjadi 100 untuk pertanian, industri, dan jasa, berapa perkiraan permintaan tahun 2021. Jadi yang pertama kita cari adalah matriks teknologinya. Nah, ini merupakan masukan dari setiap sektor, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Lalu untuk mencari matriks teknologinya, masukan dari setiap sektor ini dibagi dengan jumlah total masukannya. Jadi misalkan di sini ada masukan dari sektor pertanian sebesar 100 dibagi 350. Terus yang berasal dari industri 80 dibagi dengan 350, 75 bagi 350, 95 dibagi 350. Sama juga untuk sektor industri ini ada 60, 40, 90, 60, semuanya dibagi 250. Dan untuk jasa juga sama, ada 80, 60, 60, 70. Ini dibagi dengan 270. Yang mana nanti hasilnya akan menjadi 0,29, 0,24, 0,30, 0,23, 0,16, 0,22, 0,21, 0,36, 0,22. Dan nilai tambah setiap sektornya itu ada 0,27, 0,24, 0,26. Nah, masukan dari setiap sektor ini yang telah dibagi, ini hasilnya harus 1,00. Setelah matriks teknologinya diketahui, maka kita inversekan. Di sini satu ini hanya satu diagonal ke kanan saja. 1 kurang 0,29, yang lainnya 0, jadi otomatis nanti hasilnya akan min. Nah, maka setelah kita jumlahin hasilnya 1 dikurangi 0,29, 0,71, 0 dikurangi 0,24 hasilnya min 0,24, 0 dikurangi 0,30 hasilnya min 0,30, lanjut sampai 0,78. Nah, setelah inverse-nya diketahui, kita determinankan, dimana untuk mencari determinan kita bisa menambahkan 2 kolom pertama dari matriks tersebut. Untuk determinan ini dimulai dari diagonal ke kanan ditambah, dan nanti dari diagonal ke kiri itu dikurang. Jadi 0,71 dikali 0,84 dikali 0,78 ditambah min 0,24 dikali min 0,22 dikali min 0,21 ditambah min 0,30 kali min 0,23 dikali min 0,36. Lalu dikurang, sekarang kita mulai diagonalnya ke kiri. Dikurang min 0,30 dikali 0,84 dikali min 0,21, dikurangi lagi 0,71 dikali min 0,22 dikali min 0,3, dikurangi lagi min 0,24 dikali min 0,23 dikali 0,78. Nanti hasilnya adalah 0,277056. Nah, lanjut setelah kita mencari determinan, kita mencari adjoinnya dengan minor kofaktor. Ini tuh rumusnya negatif 1 dipangkat 1 ditambah J. J itu berarti ditambah J. M11 berarti baris 1 kolom 1 itu ditutup. Jadi tinggal sisa kan ini ya, dari 0,1 min 0,24. Ini baris 1 dan kolom ke satunya
kita tutup, kita coret dulu. Jadi tinggal 0,84, min 0,22, min 0,36, 0,78. Lalu ini 1 merupakan hasil pangkat dari negatif 1 dikali pangkat 2. 2 ini dari 1 tambah 1, jadi pangkatnya 2. 1 dikali 0,6552. Nah ini tuh 0,6552 diperoleh dari 0,84 dikali 0,78, lalu dikurangi dengan hasil kali min 0,22 dikali min 0,36, yaitu dikurangi 0,0792, hasilnya 0,576. Lanjut ke M12, ini sama juga, ya baris 1 kolom 2 nya ditutup, jadi tinggal ada matriks min 0,23, min 0,22, min 0,21 dan 0,78. Di sini min 1 itu dari hasil pangkat, min 1 pangkat 3. 3 ini dari tambah dari M12, 1 tambah 2 tambah min 3. Jadi min 1 di pangkat 3 sama dengan min 1. Untuk min 0,1794 ini sama hasil kali dari min 0,23 dikali 0,78, lalu dikurangi hasil kali dari min 0,22 dikali min 0,21, yaitu dikurangi 0,0462 sama dengan 0,2256. Ini sama, lanjut seterusnya sampai ke M33, caranya masih sama. Nah setelah kita menentukan minor kofaktornya, kita susun menjadi matriks. Nah nanti akan diketahui menjadi matriks transaksi yang baru, yaitu 0,576, 0,2256, 0,2592, 0,2952, 0,4908, 0,306, 0,3048, 0,2252, 0,5412. Nah matriks yang ini tuh kita transpose dari yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Jadi 0,576, 0,2952, 0,3048, 0,2256, 0,4908, 0,2252, 0,2592, 0,306, 0,5412. Nah setelah matriks transaksi yang baru kita transpose, maka hasil transposnya itu setiap sektornya dibagi dengan hasil determinan 0,277056. Jadi 0,576 dibagi 0,277056, 0,2952 dibagi 0,277056, 0,3048 dibagi 0,27756, dan begitu sampai selesai, sampai 0,5412 dibagi dengan 0,27756. Maka hasilnya akan menjadi 2,0790, 1,0655, 1,1001, 0,8143, 1,7715, 0,8128, 0,9355, 1,1045, 1,9534. Nah setelah dibagi, maka kita kalikan dengan dimana kan di soal permintaan akhirnya jika setiap sektor sama dengan 100, maka kita kalikan semua masukannya dengan 100. Jadi 2,0790 dikali 100, 0,8143 dikali 100, 0,9355 kali 100, sampai ke 1,9534 dikali 100. Lalu akan menghasilkanlah matriks 207,09, 106,55, 110,01, 81,43, 177,15, 81,28, 93,55, 110,45, dan 195,34. Nah ini untuk menentukan keluarnya, maka setiap baris ini ditambah. Jadi 207,09 ditambah 106,55 ditambah 110,01, ini hasilnya 423,65. Baris kedua 81,43 ditambah 177,15 ditambah 081,28, hasilnya 339,56. Dan baris ketiga 93,55 ditambah 110,45 ditambah 195,34, hasilnya adalah 399,34. Maka keluaran masing-masing sektornya adalah, untuk pertanian keluarannya berarti 423,65, industri adalah keluarannya 339,86, dan keluaran untuk jasa adalah 399,34. Nah, untuk mengetahui nilai tambah dari setiap sektor, matriks teknologi yang pertama kita cari tadi dikalikan dengan jumlah pengeluaran yang sudah kita hasilkan tadi. Untuk P tadi pertanian, matriks nilai tambah dari matriks teknologi pertanian adalah 0,27. Maka 0,27 ini kita kalikan dengan keluaran sektor yang baru, yaitu 423,65 sama dengan 114,38. Begitu juga dengan sektor industri, nilai tambahnya di matriks teknologi tadi adalah 0,24 dikalikan dengan keluaran setelah diubah permintaannya menjadi 339,86, maka hasilnya 81,57. Dan jasa juga sama, nilai tambahnya dalam matriks teknologi tadi 0,26 dikalikan dengan keluaran sektor jasa, yaitu 399,34 sama dengan 103,83. Jadi keluaran masing-masing sektor adalah untuk pertanian 423,65, industri 339,86, jasa 399,34, dan untuk nilai tambahnya sendiri untuk pertanian 114,38, industri 81,57, dan jasa adalah 103,83. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila banyak salah kata dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.